Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebelum memulai pertemuan keempat dalam pendalaman kitab suci untuk aksi puasa pembangunan Kuskupan Agung Pontianak, mari kita berdoa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memulai pertemuan keempat ini dengan lagu pembukaan, Mada Bakti nomor 365. 365. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu ditatamu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tibalah kita pada pertemuan keempat dalam aksi puasa pembangunan pada tahun 2021 ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sungguh luar biasa karena di masa pandemi COVID-19 ini kita diharapkan untuk mulai membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam setahun yang telah kita lalui ini. Pada pertemuan keempat ini, subtemanya adalah membangun ekonomi yang bersolidaritas dengan 4 tujuan. Yang pertama, kita dalam pertemuan ini, untuk yang pertama, banyak memberi, banyak menerima. Kemudian yang kedua, berilah maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, ketuklah maka pintu akan dibuka. Yang keempat, semua yang kita peroleh berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang seiman dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih cenderung ingin menerima atau diberi daripada memberi. Menjalankan semangat ekonomi yang berkeadilan berarti menghadirkan keseimbangan antara memberi dengan menerima.
Bahkan Yesus mengajarkan jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini merupakan Injil Matius bab 6 ayat 3. Ekonomi yang berkeadilan adalah ekonomi yang berpihak pada kaum lemah dan miskin. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan merenungkan subtema tentang mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Semoga dengan bimbingan Tuhan kita dapat menemukan rencana Tuhan dengan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, sesama anggota gereja, dan masyarakat. Marilah sebelum kita memulai pendalaman kitab suci ini, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau selalu ingin agar kami umat-Mu ini hidup bahagia dan sejahtera. Semoga lewat ekonomi yang berkeadilan, kami umat-Mu dapat memperoleh kesejahteraan hidup jasmani dan rohani di hadapan-Mu dan sesama, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seperti biasa, ayat ganjil akan dibaca oleh kaum lelaki dan ayat genap kaum perempuan. Mari kita membaca Injil ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merubah gunung-gunungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Sebelum memulai refleksi dan sharing, mari kita buka Mada Bakti 375. 375. Datanglah di sisiku, di Kau Tuhan cahaya
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai sharing kita untuk pertemuan keempat ini, saya akan memberikan pengantar lebih dulu tentang perikop yang kita bacakan ini. Perikop ini sangat sulit untuk diartikan karena perikop ini sebenarnya adalah sesuatu ilustrasi yang diberikan Yesus kepada orang yang kaya tetapi bodoh. Ilustrasi ini merupakan suatu pandangan yang sangat membuat orang kaya menjadi tidak senang dengan ajaran Yesus. Karena kekayaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat dicari-cari orang di muka bumi ini. Tetapi bagi Yesus, kekayaan di muka bumi ini hanyalah sia-sia. Maka perikop ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kekayaan itu membuat orang lupa dengan Sang Pencipta. Sehingga kekayaan itu akhirnya membutakan matanya, sehingga orang kaya ini menjadi bodoh rohaninya, dan dia tidak sadar bahwa yang paling berarti dalam hidupnya adalah jiwanya. Sedangkan kekayaannya itu hanyalah bisa menahan jasmaninya untuk sementara, tetapi sebenarnya jiwanya tidak dapat dia tahan ketika jiwanya harus keluar dari jasmaninya. Sedangkan hidup rohaninya menjadi dilupakannya karena dia hanya memperkaya jasmaninya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan keempat ini merupakan rangkaian dari pertemuan 1, 2, 3. Dan yang keempat ini kita subtemanya adalah mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Nah, dalam ekonomi yang berkeadilan ini, perikop ini jelas-jelas mengatakan bahwa ada orang yang sangat banyak. Jadi ketika orang banyak itu, lalu tiba-tiba seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini sebenarnya adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Lalu Yesus memberikan ilustrasi kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jadi seseorang ini tidak dijelaskan siapa, tetapi seseorang ini memohon kepada Yesus agar dia memberikan warisan kepada dirinya, yaitu warisan dari saudaranya. Lalu pertanyaan Yesus ini sebenarnya pernyataan iman. Jadi, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Nah, ini mewujudkan bahwa dia percaya bahwa Yesus itu adalah hakim agung. Nah, ilustrasi ini menjelaskan bagaimana Yesus adalah hakim kita dan pengantara atas kita nantinya. Artinya ketika kita meninggal dunia, Yesus akan menghakimi kita. Karena dia hakim agung dan melalui pengantaraannya kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Nah, ini sebenarnya Lukas ingin menjelaskan bahwa pernyataan atau pertanyaan dari orang yang bertanya kepada Yesus ini mengungkapkan siapakah Yesus itu. Maka Yesus balik bertanya. Lalu katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Jadi, ada hal yang membuat orang berdosa itu adalah ketamakan. Jadi ketamakan itu bisa menyebabkan orang itu berdosa, karena dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya, untuk mendapatkan materi. Nah, ketamakan inilah yang akhirnya membuat orang menjadi berhawa nafsu untuk memperoleh segala-galanya tanpa melihat orang lain. Bahkan bisa melakukan segala cara, bahkan sampai membunuh orang lain untuk mendapatkan materi. Kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, ini ilustrasi. Jadi ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah. Ini sebenarnya ilustrasi kenyataan, karena Yesus itu adalah Tuhan. Lalu yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah suatu kenyataan. Jadi bukan ilustrasi seperti kita bermimpi, tetapi ilustrasi yang disampaikan Yesus adalah
sesuatu yang nyata dan fakta. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi kalau udah tanah berhektar-hektar, punya kebun sawit banyak, lalu zaman dulu tidak bisa dijual, tidak bisa dihasilkan, atau dia mempunyai ladang gandum, dia hanya bisa menumpuk saja. Karena waktu itu tidak bisa dijual karena memang sistem perdagangan waktu itu mungkin belum memungkinkan. Yang ada barter, mungkin ada jual beli, tetapi tidak bersifat uang yang begitu banyak. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi orang kaya ini sampai bingung dia menyimpan hasil tanahnya. Akhirnya dia berkata, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah ini, jadi zaman dulu itu misalnya padi atau itu disimpan di dalam lumbung, dan barang-barangnya disimpan. Nah, begitu juga dengan orang kaya ini, gandumnya disimpan dan barang-barangnya. Padahal dia tidak tahu gandumnya itu pasti akan rusak dalam waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan barang-barangnya pasti akan dimakan oleh ngengat atau karat. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah ini ketamakan yang dilakukan oleh orang kaya ini, dia mengatakan jiwanya itu akan bisa makan minum. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, pandangan iman Kristen atau pandangan iman Katolik itu melihat orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan makan minum lagi. Kita hanya menghormati budaya atau adat istiadat setempat dengan mengantar makanan atau menyuruh orang makan. Misalnya, ya sering kita dapati dalam budaya kita yang sudah meninggal dibawakan makanan, minuman, itu hanya menghargai dia waktu hidup. Itu bukan untuk memberikan makanan kepada orang yang sudah mati. Karena dia tidak akan makan lagi. Karena orang yang sudah meninggal dunia, yang beriman Kristen, itu ketika dia meninggal dia langsung dihakimi. Jadi pandangan kita tuh harus jelas sebagai orang Kristen, tidak ada lagi. Ya kadang kita menghargai lah. Ya, tiba-tiba sendok jatuh, lalu suruh kakek kita makan. Mana lagi kakek kita makan? Kakek kita sudah berada di surga sana, kan begitu. Atau di akhirat. Nah ini pandangan-pandangan ini memang masih banyak terjadi di pandangan-pandangan orang-orang Katolik yang mungkin masih tradisional ya. Jadi orang Katolik ini kan hidup bukan karena dia beriman itu cukup lama seperti di Flores ya. Tapi orang Katolik di kita ini, khususnya di Kalimantan Barat atau orang-orang Daya atau orang Tionghoa atau orang lainnya ini di sini, dia beragama itu mungkin 3 generasi ya. Nah, beda dengan di Eropa dan sebagainya. Sehingga budaya-budaya setempat itu masih menjadi sesuatu yang ya dipandang cukup dihargai lah. Tetapi jelas ketika membawa makanan minuman ke kuburan itu hanyalah sebagai tanda penghormatan ketika dia hidup. Bukan untuk persembahan kepada orang yang mati, karena orang yang mati tidak akan makan lagi, tidak akan minum lagi. Atau misalnya seperti budaya sebelum meninggal uangnya dikoyak, nanti dia bisa belanja di sana. Tidak ada lagi belanja di sana. Jadi itu hanya seperti kita ini menganggap dia itu seperti di dunia ini tidak ada lagi seperti itu. Jadi kalau orang sudah mati, kita mati, tek langsung diadili. Nah itu. Jadi pengadilan itu siapa hakim agungnya? Yesus Kristus. Nah itu tadi ilustrasinya. Jadi kalau kita misalnya tidak ada cacat celah, langsung diantar Kristus menuju rumah Bapa di surga. Tapi kalau kita ada cacat celah, tunggu dulu. Kita mohon rahmat pengampunan dan belas kasih Allah dari doa-doa orang yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjelaskan
orang kaya yang bodoh ini menjelaskan tentang bagaimana kematian nanti akan menjemput kita nih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bacaan ini. Jadi ekonomi yang berkeadilan itu adalah ekonomi yang harus diberikan kepada orang yang hidup di dunia. Jadi seperti itu. Jadi alangkah bodohnya ada orang itu menghias kuburan ya, sampai membuat rumah untuk kuburan itu sampai mewah. Ketika dia tua baru dihormati, waktu dia muda malah tidak dihormati misalnya kan. Ya memang penghormatan untuk membuat kuburan itu harus ada batasnya. Jangan sampai tanahnya melebihi rumah orang yang hidup kan. Ini kan lucu gitu. Makanya di kuburan Katolik itu dibatasi tanahnya, kemudian tempatnya. Ya memang di muka bumi ini semuanya pakai unsur duit ya, tanah kuburan atau apa peti. Tapi itu tidak ada hubungannya ya. Mau kuburannya Yesus saja, kuburannya itu menumpang di tempat kuburan orang. Bayangkan Tuhan aja menumpang kan di kuburan orang. Ini ilustrasi yang mau dijelaskan Yesus bahwa ketika kita mati nanti langsung kita dihakimi oleh Yesus Kristus. Selesai. Nah, kalau memang hidup rohani kita tidak ada cacat celah, nah kita akan bersama kerahiman Allah Bapa di surga. Tetapi kalau kita ada cacat celah, kita wait and see dulu. Jadi harus ada purgatorium namanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apakah kita nanti akan menghantui orang? Tidak ada lagi kita menghantui orang. Tiba-tiba misalnya bau rokoknya, kemudian bau badannya dan sebagainya. Nah, ini pandangan-pandangan kita ini kan karena kita hanya berpikir wah, kita mengingat memori dia waktu hidup. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik ini. Nah, jadi seperti itu. Memang banyak pandangan orang Katolik ini perlu diluruskan. Bukan salah, diluruskan. Ya. Diluruskan. Jadi untuk meluruskan itu tidak cukup hanya katekese itu sebentar. Ya. Bahkan orang yang misalnya sudah bertahun-tahun saja, yang sudah duluan menjadi Katolik saja masih pandangannya agak membengkok sedikit begitu. Nah, jadi gereja mengharapkan kita sebagai orang-orang yang paham tentang ajaran Katolik bahwa orang yang sudah meninggal itu langsung dihakimi dan dia tidak akan lagi menjadi hantu karena jiwanya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi jiwa kita ketika dibaptis, kita itu sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi ketika kita dibaptis bayi dewasa, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka jiwa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Maka kita memperoleh 5 hal. Kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan hidup kekal abadi bersama Bapa di surga. Kalau kita masih ada cacat celah hidup rohani kita dipending dulu. Sampai nanti dibersihkan, disucikan oleh Yesus Kristus karena kerahiman Allah nanti. Jadi seperti itu. Jadi orang Katolik itu, dia pasti masuk surga, tetapi cepat atau lambatnya itu tergantung dari hidup rohani. Hidup rohani siapa? Hidup rohani dari orang itu sendiri yang paling utama, dan hidup rohani sanak famili kerabatnya. Nah, itu ya harus dipahami. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kita buat intensi misa itu guna supaya mempermudah saudara kita, anak kita, atau kakek kita, orang tua kita untuk ya cacat celahnya hidup rohaninya itu bisa disucikan oleh Yesus Kristus. Jadi yang bisa menyucikan cacat celah itu tuh hanya Yesus Kristus. Bukan karena jasa kita. Oh, karena kita intensi tiap minggu gitu. Tidak. Yang bisa menyucikan itu hanya jasa Yesus Kristus. Nah itu. Nah ini yang mau dijelaskan dalam orang kaya yang bodoh ini. Mengapa orang kaya yang bodoh ini justru menganggap jiwanya itu bisa makan minum gitu. Nah ini mau membongkar tentang ketamakan atau kepicikan dari kita atau dari orang-orang Yahudi waktu itu, yang istilahnya kalau dia mati ya bisa makan minum, ya kan, bisa hidup di tempat lain ya, dan sebagainya.
Nah, memang ada pandangan-pandangan dari orang Tionghoa misalnya kan, kirim buah, kirim apa ya. Saya ingat dulu waktu SMA, ini kesaksian ya. Waktu orang sembahyang kuburan, yang makan minum tuh ya abang kelas, kebetulan kuburannya di Batu Layang tuh tepat di belakang rumahnya. Jadi mau makan ayam enggak? Mau makan apel enggak? Bingung saya. Ya kan, rupanya orang sembahyang kubur, diambilnya segala ayam, segala apel. Nah, udah dia makan minum kawannya itu. Nah, itu ayam orang mati itu katanya. Baru mereka termuntah-muntah. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi ya. Ada memang pandangan-pandangan yang mengatakan orang masih bisa makan, minum, tidak ada lagi. Jadi seperti itu. Mohon maaf, jadi kalau ada yang masih berpandangan seperti itu, orang Kristen atau orang Katolik, itu mohon diluruskan, itu tidak ada lagi. Jadi seperti itu. Kalau memang ingin hanya mengingat mau membawa kopi atau membawa kue, membawa itu hanya sebagai mengingat hidup kita waktu kita di dunia ini, hanya kenangan saja. Jadi tidak ada urusannya. Atau misalnya ada beberapa daerah tuh masih makan minum di kuburan ya. Di daerah Tiang Tanjung atau apa, biasa saya lewat tuh tiba-tiba orang makan minum di kuburan. Ya kan? Masih ada ya. Iya. Bahkan yang lebih agak angker itu misalnya di daerah Bengkayang itu segala panci, kelambunya dibawa di situ. Tasnya, payung, baju. Itu bukan membuat kuburan itu malah ini malah jadi ngeri ya. Ya. Lalu ya itu tadi. Ya, kita selalu berpikir bahwa kematian itu hidup di tempat lain, tidak lagi. Kalau kita sudah dibaptis, kematian ya sudah menuju rumah Bapa di surga. Tidak ada lagi urusan kita hidupnya harus pakai baju, pakai apa dan sebagainya. Nah, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, ini jelas. Ini adalah orang yang nyata, yang akibat dia berpikir duniawi, akhirnya dia meninggal, dan akibatnya dia harus mati pada malam itu. Jadi demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memang Injil Lukas ini mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti. Harta kita itu sudah jelas diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, 5 harta yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak dibaptis ya. Harta itu adalah harta kekal abadi selamanya, yang tidak mungkin akan diambil oleh apapun. Diambil setan tidak mungkin, diambil iblis tidak mungkin. Tetapi jika makanya kita jangan sampai menghujat Roh Kudus. Artinya orang yang sudah dibaptis lalu pindah iman, nah itu menghujat Roh Kudus. Berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni, tetapi kalau menghujat Roh Kudus, kamu tidak diampuni. Itu salah satu dosa, bukan lagi salah satu, dosa paling berat yang tidak mungkin bisa lagi kita diampuni, dan itu sudah binasa. Artinya kalau kita misalnya menjadi orang dibaptis, lalu kita pindah iman, ya mohon maaf. Bagaimana nanti? Apakah detik-detik terakhir dia meninggal bisa tidak dia bertobat? Bisa. Waktu dia bertobat itu, waktu dia mau menghembuskan napas lalu dia seperti penjahat di sebelah kanan Yesus, nah itu bisa. Ya. Jiwanya sudah dibayar Kristus. Tapi ketika dia mati lalu dia tidak bertobat di hadapan Allah Bapa, ya udah selesai. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan 2 dosa yang berat itu, berzina dan membunuh itu. Nah, itu mesti ada namanya rekonsiliasi. Makanya perlu sakramen pertobatan, dan ada yang namanya penitensi, absolusi dan penitensi. Makanya absolusi umum yang dibuat oleh gereja itu hanya untuk dosa-dosa yang sifatnya bukan dosa mortal. Tapi kalau dosa mortal itu harus pengakuan pribadi. Mohon maaf, misalnya aborsi, ya, dan sebagainya. Artinya yang membunuh ya. Kemudian yang sifatnya berzina itu harus diakui langsung kepada imam. Ya. Nah itu.
Nah, itu tema terakhir ini memang berat. Nah, butuh kesiapan hati dan mental untuk memahaminya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita masuk ke refleksi dan sharing. Pilihlah ayat yang menyentuh dari Injil yang telah dibacakan. Silakan dari kaum perempuan dan kaum laki-laki. Dari perikop yang berat ini ya. Ini dipilih oleh Kuskupan Agung Pontianak, ini memang berat yang keempat ini. Karena ekonomi yang berkeadilan itu adalah ekonomi yang mensejahterakan manusia di muka bumi ini, bonum commune, kesejahteraan bersama. Nah, nanti ketika dia meninggal, apakah ekonominya itu bisa mensejahterakan enggak untuk anak cucunya, kan begitu. Terkadang kan di daerah-daerah kan dia mau kaya lalu jual tanahnya. Lalu ketika dia meninggal, ya kan, anak cucunya lalu jadi budak kan. Nah, Pak Dr. Alex ini pasti tahulah, banyak di daerah-daerah terjadi. Dia mau beli sepeda motor, dia jual tanah 2 hektar, meninggal dia, lalu anaknya tidak punya tanah, lalu jadi kuli dari orang lain lagi. Nah, ini yang banyak terjadi di daerah-daerah sekarang nih, ya kan? Karena ingin harta dunia, lupa dia. Ketika dia meninggal, tidak memiliki yang namanya waris. Ya, warisan di muka bumi ini hanya untuk orang yang hidup. Sedangkan yang meninggal ya sudah tidak memiliki lagi waris kan gitu. Mungkin ada ayat-ayat yang ingin di-sharingkan, silakan. Silakan Bu Sumi. Yang kelima, ayat 5. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Di sini maksudnya kalau anak pribadi itu berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Ya mungkin dia punya harta banyak, segala macam. Koya-koya atau apa, tidak tahu juga ya. Terus dia tidak menjaga kesehatannya, dia sakit, dia dengan uang yang ada juga nanti bisa habis juga uangnya dengan kekayaan yang ada. Karena kan nyawanya tadi Tuhan yang udah atur, dia kayak mana dengan segala ketamakan, mau minum apa tinggal minum, atau makan apa makan, kita enggak ngerti juga untuk kesehatannya. Nah, itu aja sih. Ya, silakan. Baik, silakan yang lain, mungkin ada. Dari kaum laki-laki. Mungkin saya Ya, silakan. Bisa kita lihat pada baris angka 20 ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah engkau sediakan dan untuk siapakah itu nanti? Jadi satu ayat ini cukup membuat saya secara pribadi sangat berkesan sekali ya. Jadi kita di sini diingatkan sebagai manusia bahwa yang namanya maut atau kematian kapanpun bisa datang. Kebetulan pada hari ini salah satu orang keluarga kami meninggal dunia di Sintang. Jadi seorang perempuan, ibu muda, dia single parent ya, janda, harus menghidupi 2 anak kecil. Dia berjualan ke kampung, kemudian dapat musibah karena angin kencang tertimpa pohon. Jadi mengalami cedera kepala berat.
yang meninggal sampai tentang jadi tadi pagi dan siang. Jadi ayat ini sedikit mengingatkan kita bahwa yang namanya maut atau kematian bisa datang tanpa perlu ada tanda. Sewaktu-waktu bisa saja kita ya kadaluarsa habis masa berlaku di dunia ini. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan, tidak peduli bagaimana caranya, baik itu lewat sakit, baik itu lewat kecelakaan atau apapun. Sehat-sehat pun bahkan bisa tiba-tiba saja meninggal. Jadi dari ayat ini kita diingatkan betul untuk selama kita masih diberi nafas, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita siapkan. Baik itu untuk menyiapkan iman kita pribadi ketika suatu saat kita tiba-tiba dipanggil, ataupun untuk menyiapkan sesuatu untuk keturunan kita nanti. Baik bekal hidup itu secara materi maupun secara iman mereka. Jadi satu ayat ini sangat begitu menyentuh perasaan saya secara pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masih ada mungkin yang lain? Baik, kita lanjut ke apa pesan yang disampaikan dalam bacaan Injil untuk kita. Mungkin bacaan ini tadi saya sudah kasih ilustrasi atau pengantarnya. Mungkin ada pesan yang berbeda yang ditangkap oleh Bapak Ibu Saudara-saudari dari pesan ini tentang orang kaya yang bodoh ini. Memang perikop ini cukup berat ya, cukup berat. Karena ini pukulan telak bagi kita semua sebenarnya. Yesus mau mengatakan bahwa nanti ketika kita mati langsung dihakimi Dia, dan melalui perantaraan Dialah kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Makanya Lukas mau menjelaskan ini sebagai bentuk bahwa harta di muka bumi ini harus berguna bagi orang yang hidup. Bagi orang yang sudah meninggal itu tidak ada gunanya lagi, karena tidak bermanfaat sama sekali, tidak ada faedahnya lagi. Karena yang bermanfaat dan berfaedah itu hanya Yesus Kristus ketika orang meninggal. Tetapi di muka bumi ini harta itu bisa dikembangkan untuk kesejahteraan bersama, baik anak cucu keturunannya ya. Tetapi ketika sudah meninggal ini tidak ada gunanya lagi, karena semuanya sudah sia-sia. Tetapi yang di muka bumi yang masih membutuhkan itu, misalnya ada asuransi, ada CU, ada apa, itu pastilah berguna. Karena yang meninggal itu sebenarnya sudah tidak lagi ada urusannya dengan yang hidup. Yang hidup yang memiliki urusan dengan yang hidup. Ya kan? Memang pukulan telak yang disampaikan oleh Yesus kepada orang kaya ini mengingatkan bahwa kekayaan itu hanyalah di muka bumi ini saja bermanfaat. Karena kekayaan yang utama itu adalah Yesus Kristus. Nah, itu sesuatu yang memang harus diingatkan terus-menerus kepada saudara-saudari kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, memang hal kekhawatiran itu sering terjadi kan. Kekhawatiran untuk ya yang namanya kita di muka bumi ini kan, kekhawatiran ekonomi itu terjadi terus-menerus. Terutama pandemi ini. Apalagi lingkungan kita, lingkungan Santo Rufino itu ya pasti terdampak. Karena sektor swasta, sektor pekerja yang sifatnya lokal, buruh dan sebagainya itu pasti terdampak waktu beberapa bulan yang lalu. Bahkan sampai sekarang pun pemulihannya ya masih terus terjadi kan. Bahkan yang sudah dana yang digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi untuk prakerja ini kan, ini sampai membuat lumayan infrastruktur itu tidak berjalan ya. Artinya infrastruktur berjalan, tetapi banyak yang target-target pemerintah untuk capaian
infrastruktur itu kan menjadi agak macet begitu. Ya puji Tuhan lah di semester kedua waktu tahun 2020 masih bisa dikejar. Nah, karena memang ekonomi yang berkeadilan itu adalah ekonomi yang bisa membuat ketahanan bagi semua orang di muka bumi, tetapi tidak ada gunanya lagi ketika sudah meninggal, kan begitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin harus kita kaji lebih lanjut. Bagaimanakah bentuk ekonomi yang bersolidaritas tersebut? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ekonomi yang bersolidaritas itu memang sesuatu yang mudah disebut tapi sulit dilaksanakan. Karena solidaritas itu rupanya harus masuk dulu di dalam suatu kumpulan itu misalnya. Ya misalnya orang mau masuk CU, gimana CU membantu orang yang tak masuk CU? Tidak bisa. Orang mau dibantu di lingkungan, gimana di lingkungan itu tidak gabung di lingkungan? Bertahun-tahun tinggal di lingkungan Rupinus, tidak pernah mendaftarkan diri. Nah, di Gangaren itu ada, ya kan? Rumahnya ada, ya kan? Tapi tidak pernah mendaftarkan diri, bayangkan. Ya kan, kalau terjadi apa-apa nanti gimana? Ya kan? Nah, kalau tidak kita urus, dia berada di gang kita. Nah ini banyak nih, ada beberapa di Jeruju. Makanya beberapa bulan ini saya himbau terus untuk datanglah ke ketua lingkungan, ya kan, untuk dibantu. Nah itu tadi solidaritasnya nggak ada, ya kan. Anak mahasiswa yang bahkan sampai 4-5 tahun juga tidak pernah melapor ke ketua lingkungan. Ada di lingkungan Agustinus tuh, rumah suster 8 unit. Tidak pernah sama sekali lapor ke ketua lingkungannya. Lingkungan Agustinus. Sampai ganti lingkungan, ketua lingkungannya tidak tahu juga. Satu unit itu ditempati 3-4 orang anak mahasiswa. Tapi itu tadi, bahkan sampai ikut sembahyang pun tidak mau. Ya itulah, saking kita itu menganggap bahwa hidup itu, ya kan, karena begini, memang ketika ada masalah baru kita tahu gitu. Nah makanya jangan heran jumlah umat Katolik yang ada di Pontianak Barat ini sangat besar sebenarnya. Di utara itu jumlah umat Katolik 4.000, tapi yang terdata di kecamatan 15.000. Kemana yang lain umat Katolik? Berarti banyak umat Katolik tidak terdata atau tidak terdaftar di dalam lingkungan paroki, ya. Nah di kita ini ada beberapa kan yang bekerja lama sudah kan, udah bertahun-tahun tidak mendaftarkan diri, ya cuek-cuek saja begitu. Nanti ada keluarga yang ngurus, ya kalau keluarga itu mau ngurus kan, tetap lingkungan yang mengurus itu atau paroki yang mengurus kan. Nah ini juga adalah sesuatu bentuk solidaritas ekonomi. Waktu dia misalnya mudah cari duit, ya memang sulit untuk datang, ya kan? Tuntutan di kota ini kan minggu kerja. Ya kalau yang PNS ya puji Tuhan, atau yang pegawai enaklah ada libur kan. Tapi yang swasta, tapi apakah harus bekerja terus kan? Ada waktunya kita untuk bergabung lah. Ya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, ya kan? Itu kan berarti manusia apakah memang punya rasa empati atau simpati, tidak kan begitu. Nah ini mesti diingatkan kepada saudara-saudari kita kan, untuk saling bersolidaritas. Kemudian apa aksi konkret kita untuk beriman di stasi, lingkungan, atau kring, paroki untuk mewujudkan ekonomi yang bersolidaritas? Ya memang DPP tahun kemarin mencoba bekerja sama dengan 2 CU. CU Keluarga Kudus dengan CU Muara Kasih ya. Nah, akhirnya seksi usaha dana dan PSE bisa membuat satu kios di
Paroki Bunda Maria Jeruju, dan akhirnya berdirilah kantor kas CU Keluarga Kudus. Ya moga-moga Bapak Ibu saudara-saudari mau bergabung di sana kan. Nah, itu kan sukarela. Mengapa sukarela? Karena memang itu tidak dipaksa, ya kan. Untuk memudahkan, kalau pas pulang ke gereja bisa nyetor kan begitu. Nah, karena itu bagian dari contoh konkret untuk mewujudkan, ya kan, ekonomi yang bersolidaritas. Karena kredit union itu adalah ekonomi yang bersolidaritas. Karena pilarnya kan solidaritas, kemudian dia itu swadaya, pendidikan dan sebagainya. Lalu ya di situ kan ada dana solidaritas, ya kan. Meninggal dunia ada sekitar 5 jutaan kan begitu. Ya silakanlah ikut kan begitu, ya kan. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari ya silakanlah ikut CU kan. Karena hebatnya CU itu ada dana solidaritas. Di Pancur Kasih itu 10 juta, bahkan di Latang Tipo itu 15 juta kan kalau tidak salah. Kalau dia rajin nabung dan sebagainya, hebat. Ya. Itu juga udah berapa tahun? Ya, masuk. bisa. Tapi kalau untuk yang kalau untuk Pancur Kasih itu dia 10 juta kalau tidak salah. 5 tahun itu cuma 50% ya. Iya. Kita terima. Ya. Nah itu dana solidaritasnya untuk yang kematian. Kematian itu rata-rata CU itu bisa Ada yang 7 juta. 2-5 juta kalau tidak salah. CU kecil aja 2-5 juta dia. Soalnya itu kan dalam tergantung modal kita yang ada di situ, uang tabungan mohon kita. Oh ya, kalau itu yang waris. Itu yang waris. Kalau untuk dana solidaritas tuh yang kita store tiap tahun tuh. Berapa juta gitu yang itu. Saya kan pernah nanya santunan untuk kematian itu harus potong kalau gitu dia menjelaskan. Potongannya kan sekitar 100 per tahun tuh. Tentang Tiko ya. Saya bilang kok besar banget ya, berapa karena kok meninggal yang 10 juta kalau tidak salah kata Tiko. Tinggal itu Bu, kita masuk berapa tahun, kok 10 tahun dapat 100% katanya, kok 10 juta gitu Pak. Oh. Kok 5 tahun ya 50% aja kata gitu. Itu anaknya tabungan. Bukan tabungannya, yang solidaritas. Oh solidaritas. Berarti udah ada perubahan manajemen lah. Ya. Baik, itu yang bisa kita lakukan kan. Sekarang yang ada di paroki kita paguyuban itu ya Santo Arnaldus Jansen kan. Nah, itu 5 juta tuh kan. Itu lumayan. Cuman saya sudah sampaikan ke pengurusnya, hati-hati kalau banyak yang meninggal nanti bisa habis duitnya. Ya. Makanya saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan itu sudah dipikirkan enggak. Karena dia tidak ada sumber dana lagi. Makanya mereka harus mencari sumber dana yang sifatnya dari pihak ketiga untuk membantu itu. Ya kalau satu keluarga itu kalau terjadi musibah kan misalnya 10 aja itu bisa habis. Dana memang 100 juta, 200 juta. Nah itu. Ya itu tadi, memang kita yang repot nih yang hidup, yang mati ya pasti udah dihadiri Yesus sana. Yang hidup ini yang repot, yang harus cari ya tanah kuburan, yang harus memakamkan, yang harus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, intensi misa dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Kan warga lingkungan juga repot juga kan kalau ada yang meninggal. Nah, puji Tuhan lingkungan kita panjang-panjang umur kan. Nah, artinya ya tapi kan itu hanya sementara. Ya kan? Meninggal itu pasti. Nah, meninggal itu pasti, tapi kan pasti, cuman waktunya nggak tahu kita. Ya. Cepat lambatnya. Nah makanya solidaritas itu yang penting sekarang. Artinya ya minimal ada perwakilan lah datang ke ibadat atau ke pendalaman kitab suci dan sebagainya. Jangan cuek-cuek bebek begitu Pak. Ya kan? Nah itu yang terjadi. Karena di beberapa daerah sekarang tuh ada sistem yang agak aneh. Saya ingat dulu di Bengkayang tuh, kalau dia itu satu keluarga itu tidak pernah ikut rosario, nanti orang rosario di rumahnya sepi.
Di daerah kayak gitu. Ya, dia sistem balas. Nah, ini yang kadang repot. Di daerah. Kita nggak boleh kayak gitu. Dia pun orang nggak datang sama kita. Tapi itulah tadi, Itu bisa datang kan? itu yang memang mau kita kembangkan seperti yang Ibu katakan. Tapi di Bengkayang itu saya sudah Justru orang yang Hah? nggak pernah ke gereja itu kita datang ke rumah dia walaupun dia nggak sembahyang ke rumah kita kan. Kita kan menunjukkan bahwa kita tuh solidar lah, walaupun dia tuh nggak pernah ikut perkumpulan kering. oh gitu. Nah, mestinya kita nggak usah Mestinya gitu. dijauh-jauh. Semoganya seperti itu di lingkungan kita, semoga seperti itu. Tapi bagaimana kalau sebelahnya ninggal dia disuruh nggak mau datang? Nah, itu udah terjadi tuh di Gang Areno tuh beberapa tahun yang lalu. Nah, kan, padahal sebelahnya ninggal. Nah, kan dia nggak datang sama sekali. Takut kali dia. Nah, itulah yang sebenarnya yang dibahas di pertemuan pertama tadi itu. Sebenarnya kita menjadi berkat. Nah, ini yang harus juga kita coba kita sadarkan lah ya. Jangan lalu cari duit ya kan, sampai malam misalnya jualan kan, dan sebagainya. Orang nikah nggak datang masih nggak apa-apa lagi. Soal meninggal itu Nah, itu tadi ekonomi berkeadilan ya Bu Sigar ya kan. Ada jual gas ya, beritahu lah kan, diantar kan begitu. itu semangat solidaritas tuh. Artinya kan di tempat kita ini kan sebenarnya jual gasnya ada 2 orang, 3 orang sebenarnya. Ya kan Bu Tarno, cuman Bu Tarno enggak ngantar. Jadi sekarang Bu Sigar, Bu Epa itu jual minyak tanah dan jual gas tapi tak mau ngantar. Kita repot carinya. Sekarang kita sudah tahu, makanya nanti paruh semester kedua itu kita data. Oh, yang jual gas di Rupinus itu rupanya Bu Sigar. Jadi kita tinggal kontak diantar kan enak. Jadi yang nyari Bu Sigar kita tinggal bayar kan begitu. Karena itu penting ekonomi bersolidaritas. Yang jahit suaminya Pak Sigar kan. Nah, jadi kebanyakan kita tidak promosi. Kayak kemarin tuh Pak Sigar datang kerja bakti, baru ketahuan dia penjahit. Akhirnya kan dapat order dari Pak Tadius misalnya. Jadi mungkin kita ini memang kurang atau sering menutup diri. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk ke peneguhan dan renungan. Segala-galanya membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Kalimat ini hendak menunjukkan sejauh mana makna uang dalam hidup kita berperan. Uang adalah wujud dari salah satu harta kekayaan yang paling nyata pengaruhnya dalam hidup kita. Memang harus jujur kita akui dalam kehidupan dewasa ini tanpa uang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk di kota-kota besar sekedar membuang hajat dan air kecil di toilet pun kita membutuhkan uang. Di Jakarta mungkin udah 5.000 ya. Ya. Saat ini tanpa sadar kita digiring untuk menobatkan uang menjadi raja dan bahkan menjadi Tuhan yang paling dicari-cari oleh manusia karena kekuasaannya sama dengan melebihi Tuhan. Dengan uang, harta, orang dapat melakukan apa saja, baik tindakan yang baik dan tindakan yang jahat. Uang atau harta memiliki pisau bermata dua yang dapat menjerumuskan kita pada tindakan-tindakan yang tidak baik. Dalam Injil suci di atas kita telah diingatkan Tuhan Yesus terhadap bahaya uang atau harta yang dapat membuat kita tidak lagi meyakini Tuhan sebagai penyelenggara hidup kita. Kita puas dan merasa tenang, damai, aman dengan kekayaan harta uang yang kita miliki tanpa memperhatikan kesulitan dan kesusahan orang lain, tanpa meyakini Allah sebagai sumber seluruh kehidupan kita. Kita sebagai umat beriman diajak untuk menggunakan harta kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Kekayaan atau harta merupakan anugerah yang diberikan Allah pada kita untuk kebaikan kita bersama. Almarhum Monsinyur John Philip Saklil, Uskup Timika, Ketua Komisi PSE 2016 sampai 2019 berpesan kepada para Ketua Komisi PSE bahwa kita umat beriman, Komisi PSE melalui tugas pelayanan wajib membantu masyarakat untuk hidup sejahtera dan berkecukupan. Namun celakalah kita, Komisi PSE, hanya membuat masyarakat sejahtera, tetapi masyarakat atau umat semakin menjauhkan dirinya dari hidup beriman terhadap Tuhan sebagai sumber segalanya. Nah, jadi seperti itu.
Ini ada budaya yang agak aneh sekarang kan, misalnya banyak uang di CU tapi tidak mau ke gereja kan gitu. Nah ini sebenarnya kredit union itu dari gerakan bersama Komisi PSE, harusnya orang yang semakin ber-CU semakin beriman ya kan? Karena dulunya hanya jalan kaki, dia rajin ke gereja. Ketika sudah punya sepeda motor masih rajin lah. Ketika punya mobil udah jarang ke gereja. Ya kan? Yang dirawat hanya mobilnya saja kan begitu. Oh. Jalan-jalan terus Ya. Nah, ini bisa terjadi, nampak begitu. sempat ke gereja. Nah, jadi ya itulah tadi. Semakin dia memiliki banyak harta, lalu lupa dia ke gereja dan ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu. Dan bahkan ada kecenderungan di lingkungan dia tidak aktif, di paroki dia tidak aktif, di kuskupan dia aktif, kemana-mana aktif. Tapi di lingkungan tidak pernah dia ikut ibadat lingkungan. Ya kan? Di paroki tidak pernah muncul, tapi dia sembahyangnya misalnya di katedral, di gembala baik. Pokoknya kawan-kawannya tuh yang ya selevel lah begitu. Nah ini terjadi, ada tren begitu ya, bukan menuduh ya, tapi ada tren. Ada tren gitu. Di lingkungan ada level nih, tidak gaul nih katanya. Levelnya tuh kuskupan. Kemana-mana ada dia, sampai di mana-mana. Tapi nah ini pernah terjadi di Siantan itu. Dia itu paroki Siantan, tapi dia terkenalnya di katedral. Jadi bingung kami, rumahnya pas kalau ditanya ketua lingkungan, nggak pernah terdaftar di ketua di lingkungan. Orangnya aktivis. Ya, nah ini terjadi. Nah ini juga bahaya, repot. Nanti kalau ada apa-apa orang gereja tuh nggak tahu ngajak ke tenda. Nah itu makanya sering terjadi seperti itu. Nah begitu juga dengan yang kemarin itu, ibu yang meninggal di depan itu kan, dia ini kan dulu aktif di MRPD dulu, zaman dulu. Emaknya tuh ada emang Ya. dia dari kami diam di sana kan tetap di gereja situ deh. Dia aktivis MRPD, ya kan. Cuman karena anaknya sudah pindah iman semua, lalu dirawat cucunya di sini. Udah tua dah. Ya. Nah akhirnya lingkungan sebelah tidak mau terima, ya kan. Lalu lingkungan kita terima. Lalu saya tanya, ngapa tidak pergi ketua lingkungan? Syukur saya pergi, ya kan. Akhirnya saya minta maaf lah karena lingkungan tidak ada yang hadir kan. Ya tidak apa-apa lah kan begitu. Ya itu salah satu yang terjadi kan. Nah, beliaunya dulu itu aktif di MRPD zaman tahun 80 90-an. Ya kan sampai jalan kaki dia sampai ya pokok di MRPD itu aktif. Yang khusus lansia sembahyang itu ikut, yang janda-janda itu ikut terus. Itu memang aktif. Cuman anak-anaknya tuh sudah tidak ada lagi Katolik. Nah ini Anaknya terang semua. ya. Jadi mohon juga memperhatikan anak-anak kita, jangan sampai lah ya. Di Sianton tuh udah terjadi dengan tetangga kami itu, tinggal satu aja anaknya, yang dua sudah pindah iman, yang satu dibilang Katolik bukan Katolik kan, gitu, tak pernah ke gereja, ya kan, dan sebagainya. Nah ini yang akan terjadi nanti kalau misalnya kita tidak memiliki yang namanya kepekaan. Pesan dari Monsinyur John Philip Saklil tersebut ingin menegaskan kembali pesanan Injil bahwa sebagai umat beriman kita semua diharapkan hidup sejahtera dengan nilai-nilai iman kita. Harta, kekayaan, uang yang hanya demi kepentingan diri sendiri sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang menghalangi rahmat dan anugerah Allah tidak sampai pada sesama kita yang sangat membutuhkan dan berkesusahan. Memanfaatkan harta atau uang untuk kebaikan bersama dengan membantu sesama yang tidak beruntung dan berkesusahan inilah salah satu cikal bakal roh dari ekonomi yang bersolidaritas. Ekonomi yang bersolidaritas berangkat dari keprihatinan terhadap situasi dan kondisi orang-orang sekitar yang mengalami kesusahan atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Semoga kita semua menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, Matius bab 25 ayat 1-13, bukan menjadi orang kaya yang bodoh. Amin. Marilah kita secara spontan dalam pertemuan keempat ini untuk menyampaikan doa umat. Doa umat ini ada 4 doa umat, silakan dari kelompok perempuan, kelompok laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak,
kelompok anak muda, ya kan? Dan kelompok anak muda yang laki-laki dan anak muda yang perempuan lah, silakan. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipersatukan dalam kegiatan ini. Kami telah melakukan pertemuan ini dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semoga pertemuan ini berguna bagi kami. Mari kita menyampaikan doa umat secara spontan. Bagi yang ingin menyampaikan doa umat, dipersilakan. Bapak yang marani, kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari ini, untuk berkumpul di sini. Kami ucap syukur juga pada memberikan kesehatan bagi kami. Semoga di masa pandemi ini, untuk warga Kalimantan Timur, bisa memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami bisa memberikan solidaritas yang kau berikan kepada kami untuk kemudahan dan kebahagiaan keluarga dan orang di sekitar kami. Kami mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur Tuhan Yesus dari lindungan yang kau berikan sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Hingga kami dapat mengatakan hari ini dengan keadaan sehat, dan saat ini Tuhan kami berkumpul di rumah Pak Antonius Lecam. Doakan semua kami di sini Tuhan sehat walafiat, tidak apa-apa. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa saudara kami yang saat ini tidak kuat sama-sama kami pada hari ini. Berikan hari mereka kekuatan iman dan harapan untuk hidup ke depan yang lebih baik lagi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh memegang janji kepadamu Tuhan Yesus, agar umatmu senantiasa bersatu dalam kasih. Kami mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang mengasihi, puji dan syukur, terima kasih sama Tuhan kehadiran bimbingan dan perlindungan sepanjang hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sekuasa, juga memberikan kesehatan kepada teman-teman yang hadir di sini semua, walaupun masih tetap hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan hati kami semua. Semoga Engkau juga menggerakkan hati mereka yang belum hadir pada saat ini, lain kali bisa hadir. Kami mohon Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa untuk para lansia yang ada di lingkungan kami. Semoga diberikan kesehatan yang baik dan diberikan kesabaran untuk menikmati hidup dalam masa-masa tua sehingga selalu bersukacita dan berbahagia. Berkatilah juga para keluarga yang ada di lingkungan Rupinus ini agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Kami juga berdoa bagi para orang muda agar diberikan kekuatan iman untuk selalu mengimani Dikau, dan juga untuk bagi anak-anak sehingga bertumbuh dan diberikan kesehatan yang baik. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa, demikianlah doa dan permohonan kami. Mari kita bersama-sama buka halaman 29, doa sepanjang tahun 2021. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, pencipta semesta alam, kami bersyukur kepadamu karena setiap saat Engkau melimpahkan sukacita dan berkat-Mu kepada kami dan seluruh ciptaan. Dalam sejarah peziarahan hidup orang-orang beriman di dunia, Engkau menuntun dan melindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Engkau sebagai pencipta alam semesta, berkuasa atas langit dan bumi, penyelenggara kehidupan, menjaga dan merawat seluruh ciptaan-Mu dengan kasih yang begitu besar sampai mengutus Putra-Mu ke dunia. Dengan turunnya Putra-Mu ke dunia, memperlihatkan kasih-Mu yang begitu besar dan mewujudkan nilai solidaritas akan hidup manusia dalam suka dan duka yang dialaminya di bumi ini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami telah diuji dalam hidup bersama, membangun solidaritas bagi sesama yang paling membutuhkan. Anugerah kasih dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan berupa harta kekayaan
rejeki, dan sebagainya semestinya membuat kami semakin membuka hati dan budi terhadap kesusahan sesama dengan saling berbagi, solider, bermurah hati bagi mereka. Pada kesempatan masa puasa ini, kami memohon rahmat berkat-Mu agar kami semakin mampu melakukan olah tapa, hidup tobat, doa, dan beramal yang sungguh-sungguh. Sebagaimana firman-Mu kepada kami, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu sebagai pelita bagi langkah hidup kami. Semoga pada masa pantang dan puasa ini, kami memperoleh hidup yang baru dan membangun solidaritas damai, adil, sejahtera untuk mewujudkan sukacita Injili dimanapun kami berada, dan sampai kelak Engkau mempersatukan kami semua dalam kerajaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berikanlah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha bijaksana dan sempurna, Engkau menghendaki agar kami selalu bahagia. Semoga kebijaksanaan-Mu selalu menjadi penuntun hidup kami dalam usaha mewujudkan kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, agar ekonomi yang berkeadilan terwujud dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup 378. Tuhan, di Kau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi.